Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47, di masa depan harus beda ceritanya. Wanita parubaya itu hanya tersenyum getir. Begitulah orang kalau hanya melihat enaknya saja. Belum tahu saja apa yang telah dilewati oleh anaknya yang hampir saja mati di tangan suaminya sendiri. Hotel mulia. Hari yang dinanti telah tiba. Hari yang sangat ditunggu oleh pria yang bernama Emran Fatin. Duda tampan beranak satu akan meminang pujaan hatinya, pujaan yang mampu membuat dirinya kembali tersenyum. Emran menatap pantulan dirinya di depan cermin. Saat ini dia sudah mengenakan baju pengantin khas daerah Jawa Timur. Dengan mengambil tema warna putih menyesuaikan baju pengantin wanitanya saat akad nikah. Dan tidak hanya Emran, ada sosok bocah tampan yang ikut menatap dirinya dalam pakaian khas Jawanya. Walau dia ikutan pakai kain jarik, tetap wajah bocah itu terlihat ceria dan happy. "Dedi, kapan kita ketemu kama momi? Ata udah kangen ini?" Celetuk Atalah dengan melipat kedua tangannya ke dada. Sang Dedi dibuat tersenyum, jangankan anaknya yang kangen. Dia juga rindu sama calon istrinya setelah seminggu ini Aurelia menjalankan ritual pingitan di rumahnya. Pure mereka hanya berkomunikasi dengan tukar pesan saja, tidak boleh saling menunjukkan wajahnya masing-masing. Dedi juga sudah rindu sama momi kamu, San. Sementara itu di kamar hotel yang berbeda. Saudara yang diajak ke Jakarta oleh kedua orang tua Aurelia tampak selalu terpesona dengan tempat mereka menginap. Dan agak kelihatan keponya, tapi wajarlah. Walau Ibu Ida dan Bapak Heri dibuat menggelengkan. "Waduh sing ayu tenan Aurelia, panglingi loh." Ucap Bude Tias, kakaknya Bapak. Wanita yang dibilang ayu itu hanya mengulas senyum tipisnya. Sementara Bu Ida yang sudah rapi dengan makeup dan kebayanya masih saja menitikkan air mata. Demi apapun dia masih tak percaya jika anaknya akan menikah kembali dan dipinang oleh pria kaya melebihi Davi. Bu Ida mengusap lengan wanita itu. "Aurelia, apakah kamu bahagia dengan pernikahan yang sebentar lagi dimulai?" Tanya Bu Ida. Sejujurnya ada rasa takut akan terulang kembali kejadian yang dulu. Aurelia menatap teduh ibunya, lalu mengulas senyum tipisnya. "Insya Allah Bu, untuk kali ini aku merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ada pria yang sangat mencintaiku. Pria yang membuat aku nyaman jika dengannya. Pria yang sangat menyayangi ibu, bapak dan adik-adikku." Bu Ida ikutan tersenyum. Benar kata anaknya, walau Emran dari status sosial yang lebih tinggi. Namun attitude-nya sangat baik kepada keluarga Aurelia. Tidak hanya sekedar mencintai Aurelia, tapi keluarganya pun dihormati dan disayangi bagai keluarga sendiri. "Ibu sangat berharap inilah jodoh yang terbaik untukmu, suami yang bisa membuatmu bahagia. Suami yang bertanggung jawab padamu serta kelak pada anak-anak kalian berdua. Dan ingatlah, jadi istri yang terbaik untuk suamimu. Ibu juga berharap tidak ada kasus kekerasan dalam rumah tanggamu." Imbuh Bu Ida. "Insya Allah Bu, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Cukup itu hanya kisah masa lalu. Sekarang di masa depan harus beda ceritanya," jawab Aurelia. Memilih
Memilih Emran menjadi suaminya bukanlah hal yang mudah. Aurelia juga melakukan sholat istikharah agar hatinya mantap sesuai permintaan Emran. Walau bagaimanapun pernikahan ini harus melibatkan Allah agar terwujud segala harapan mereka berdua. Maaf permisi Bu, acara akan segera dimulai. Salah satu panitia wedding organizer menghampiri mereka yang masih ada di kamar mempelai wanita. Jantung Aurelia mulai berdegup cepat, walau sudah pernah menikah tapi untuk kali ini jelas sangat berbeda rasanya. Bu Ida dan Bapak Heri mencium kening putranya terlebih dahulu sebelum digiring oleh panitia ke ruangan ballroom. Sementara saudaranya dari kampung sudah bergegas ke bawah menuju ballroom. Aurelia akan menyusul ke bawah ditemani oleh panitia dan Bude Tias bersama anaknya, yang akan mengantar sang pengantin wanita setelah ijab kabul selesai. Tapi sekarang sang pengantin wanita akan digiring ke ruangan VIP. 30 menit kemudian di ballroom, ruangan yang disewa oleh Emran, dekorasinya sungguh sangat megah layaknya pernikahan mewah pada umumnya. Awalnya Aurelia tidak menyetujuinya, namun setelah diberikan pengertian oleh Emran, akhirnya Aurelia mengiyakan keinginan calon suaminya. Mau bagaimanapun pernikahan mereka, Emran mengundang banyak relasi kerja, karyawan serta teman-temannya bukan hanya sekedar saudara saja. Jadi Aurelia harus bisa memahaminya. Kini Emran sudah duduk bersama-sama di meja yang disiapkan untuk akad nikah. Wajah Emran mulai terlihat tegang, jantungnya pun bertalu-talu, padahal dia sudah berusaha menenangkan dirinya. Apalagi sudah punya pengalaman mengucapkan ijab kabul, tapi tetap saja dirinya tegang dan gugup. MC sudah mulai membuka acara akad nikah di pagi hari ini. Dan tibalah penghulu menyambut acara akad nikah Emran dan Aurelia. Pak penghulu membuka sesinya, dan mulai mengarahkan calon pengantin pria dan ayah kandung dari calon pengantin wanita. Mereka berdua mulai berjabat tangan. Emran mencoba menghilangkan rasa gugupnya, namun tetap tak bisa dihempaskan. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku Aurelia Almasyara, dengan mas kawin uang sebesar 100 juta dan cincin berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aurelia Almasyara binti Heri Supratman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan sekali tarikan napas Emran mengucapkan ijab kabul. Rasa yang mengganjal di dalam hatinya seketika itu lepas dan teras lega. Alhamdulillah, gumam Emran sendiri. Bagaimana sah? Tanya penghulu. Sah, sah. Seluruh undangan serempak mengucapkan kata sah, membuat ruangan ballroom menggema. Mama Siva tak kuasa menahan air matanya ketika menyaksikan ijab kabul putranya untuk kedua kalinya. Begitu juga Bu Ida yang duduk di samping Mama Siva turut meneteskan air mata bahagianya. Butin, Lilis dan beberapa tetangga yang diundang oleh Aurelia ikutan terenyuh melihat pernikahan kedua Aurelia. Sampai mengibaskan mata mereka agar tidak deras air matanya. Sementara itu Aurelia yang menyaksikan Emran mengikat dirinya dalam akad nikah melalui televisi yang ada di ruangan VIP. Terenyuh dan jelas pasti akan mengeluarkan air matanya. Akhirnya dia resmi menjadi istri Emran Fatin. Setelah selesai mengucapkan ijab kabul, sudah waktunya Aurelia memasuki ballroom. Aurelia didampingi Bude Tias beserta sepupunya yang sudah menikah. Mengiring pengantin wanita itu ke ruang ballroom untuk bertemu dengan suami.
MC pernikahan sedang menyampaikan sepatah dua kata ketika pengantin wanita sudah mulai memasuki. Semua para undangan terpesona melihat kecantikan sang. Sudah tidak terlukiskan lagi kecantikannya seperti. Emran tertegun sampai menelan kasar salivanya. Sungguh dia sangat terpesona dengan pengantin wanitanya. Pria itu pun beranjak berdiri dan melangkahkan kakinya menuju Aurelia yang baru saja masuk ke tempat acara. Duh, sepertinya memang Emran sudah tak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Biarlah sang MC mengatakan Emran tak sabar ingin menghampiri istrinya dalam sebuah guyonan. Walau kenyataannya memang dia sangat merindukan wanita yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Aurelia mendongakkan wajahnya dan menatap hangat sosok pria yang begitu tampan, yang telah mengikat dirinya dalam sebuah pernikahan. Emran tersenyum hangat, kemudian meraih tangan sang pengantin wanitanya lalu mengecupnya dengan lembut. Aku sangat merindukanmu, istriku. Pipi Aurelia dibuat merah merona kembali atas sikap hangat suaminya. Lantunan lagu yang mengiringi acara resepsi pernikahan Emran dengan Aurelia tambah menyemarakan kebahagiaan kedua mempelai. Apalagi Emran mengundang beberapa artis ibu kota untuk memeriahkan resepsi mereka berdua. Wajah Emran dan Aurelia terlihat memancarkan kebahagiaan di sepanjang acara. Emran pun tak segan-segan menunjukkan kemesraannya pada Aurelia di sela-sela menerima ucapan selamat dari para undangan. Namun, di balik senyuman bahagia serta wajah cantik yang selalu membuat para tamu undangan berdecak kagum, tampaklah sosok pria yang menggunakan tongkat untuk membantu dia bisa berdiri dan berjalan. Tatapannya begitu sendu. Hatinya pun sangat sedih melihat kebahagiaan tersebut. Wanita parubaya yang berdiri di samping pria itu membelai punggungnya dengan lembut. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Istri yang telah kamu sia-siakan adalah sosok berlian yang tidak pernah kamu poles. Dan kilauan berlian itu akan terpancar cahayanya jika bertemu dengan orang yang tepat. Tutur Bu Hana. Mereka sama-sama sedang mengantre untuk memberikan ucapan selamat pada kedua mempelai. Bu Hana dengan kebesaran hatinya menerima niat baik mantan besannya mengundang ke acara pernikahan Aurelia. Yang berlalu sudahlah. Bu Ida hanya berharap hidupnya tidak ingin memiliki musuh termasuk pada mantan besannya. Dan dengan langkah yang ringan Bu Hana sekeluarga datang memenuhi undangan mantan besannya. Bu Hana sempat tersenyum kecut melihat begitu megah dan mewahnya pernikahan kedua Aurelia. Sangat berbeda dengan pernikahan Aurelia bersama Davi yang tidak terlalu mewah. Davi sejenak menundukkan kepalanya, lalu mengusap ujung ekor netranya yang mulai basah. Benar kata ibunya, penyesalan memang datangnya belakangan. Memori masa lalu semakin lama mulai muncul. Dan ingatan saat dia bersikap kasar pada Aurelia kemudian pengkhianatannya yang menikahi Faiza. Jelas tidak bisa dimaafkan oleh Aurelia. Kan waktu bisa dimundurkan. Aku ingin mengulangi dan memperbaiki rumah tangga kita. Tapi sepertinya sudah tidak ada kesempatan kedua. Kamu terlihat sangat bahagia sekali dengan suami barumu. Batin Davi terasa pilu. Antrean para undangan mulai semakin maju. Begitu juga dengan langkah kaki Davi yang kini sudah menapaki panggung pelaminan. Untuk sekian lama Davi menyapa mantan mertuanya. Bapak Harry menunjukkan senyum ramahnya saat mereka berdua bersalaman.
Terima kasih sudah mau datang, ucap Bapak Harry. Davi lanjut bersalaman dengan Bu Ida. Alhamdulillah, sudah menyempatkan untuk datang, kata Bu Ida dengan ramahnya, tak ada dendam. Iya Bu, alhamdulillah bisa menghadiri undangannya, jawab Davi berusaha tenang, tapi hatinya sangat galau. Jantungnya berdegup cepat karena sebentar lagi dia akan menyapa mantan istrinya, yang kini sudah resmi menjadi milik orang lain. Langkah kakinya mulai mendekati kedua mempelai pengantin. Davi melihat jelas saat tangan Emran mengusap kening istrinya yang berkeringat dengan sehelai tisu. Dan bersamaan itu pula Aurelia melihat kedatangan mantan suaminya. Pak Emran, Aurelia. Sapa Davi berusaha untuk tersenyum dan mengulurkan tangannya. Emran menyambut uluran tangan mantan suami istrinya sembari mengulas senyum tipisnya. Terima kasih sudah berkenan datang, ucap Emran. Mereka pun berjabat tangan dan Davi tampak menguatkan hatinya. Ternyata dirinya tidak sekuat yang dia bayangkan, tetap saja hatinya hancur melihat Aurelia jadi istri orang lain. Netra Davi tampak berembun, apalagi ketika Davi dan Aurelia saling bertemu pandang. Selamat atas pernikahanmu, semoga kamu bahagia bersama Pak Emran, ucap Davi dengan mengulurkan tangannya. Wanita itu tersenyum ramah, lalu menyambut uluran tangan Davi. Terima kasih, semoga Mas Davi cepat sembuh dan semoga menemukan jodohnya kembali, jawab Aurelia tulus. Davi melipat bibirnya, menahan diri untuk tidak terlihat sedih, tapi rupanya air matanya tidak mampu diajak kerjasama. Maafkan aku, aku benar-benar menyesal, Aurelia, ucap Davi dengan suaranya yang mulai terdengar serak. Aurelia menatap kembali mantan suaminya. Semuanya sudah berlalu, mari kita lupakan masa lalu, sudah waktunya menyongsong masa depan yang lebih baik. Imbuh Aurelia, pria itu ingin sekali memeluk mantan istrinya. Namun sayangnya Emran tidak melepaskan rangkulannya yang sejak tadi tangannya melingkar di pinggang Aurelia. Lagi pula Aurelia juga tahu diri jika sekarang dirinya sudah ada yang memilikinya. Akhirnya Davi berusaha tersenyum walau terlihat sangat terpaksa dan meninggalkan pelaminan. Sepeninggalnya Davi, Aurelia bernapas lega dan bangga dengan dirinya bisa begitu tenangnya menghadapi mantan suami kejamnya. Walau dia juga turut sedih dengan keadaan mantan suaminya, masa lalu yang tak perlu dikenang kembali, semoga Mas Davi semakin baik keadaannya. Aku tak bisa berkata banyak Mas, namun yang jelas aku berterima kasih padamu. Mungkin jika aku tidak pernah menikah denganmu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan cinta sejatiku yang sesungguhnya, batin Aurelia. Wanita itu kembali menatap hangat suaminya, dan Emran pun membalas tatapan hangat istrinya. Aku akan selalu mencintaimu, sayangku, ungkap Emran sedikit berbisik. Sudah berapa kali pria itu mengungkapkan isi hatinya pada istrinya. Dan Aurelia tidak pernah bosan mendengarnya. Bersambung.